Kita lanjut untuk kuliah. Kita mulai untuk kuliah lanjutan. Jadi kalau kemarin tuh harusnya berlanjut ya. Setelah enzimologi dilanjut dengan termogenesis dan bioenergetika. Ya, sehubungan kemarin ternyata saya harus nguji skripsi dan saya lupa juga ya, sehingga untuk kuliah ini harus terpending hari ini. Nih, baik. Untuk yang pertama, kita mulai ya. Untuk termogenesis merupakan produksi panas yang terjadi setelah makan yang berperan dalam meningkatkan laju metabolik tubuh, yang mana ini berperan untuk meningkatkan pengeluaran energi. Nah, kita tahu bahwa energi itu apa? Energi itu sesuatu yang diperlukan untuk aktivitas seluler, yaitu gerak, transport molekul maupun ion melalui membran. Nah, sesuai dengan hukum termodinamika yang pertama, bahwa jumlah energi di dunia itu konstan, jadi tidak pernah hilang, tidak pernah diciptakan ataupun dimusnahkan, gitu. Namun, energi bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Jadi ini nantinya yang bisa kita aplikasikan ya di dalam tubuh, bahwa sebetulnya em, tentunya kalau misalnya energi dalam tubuh kita kan dalam bentuk ATP ya. Nah, itu energi tersebut itu diciptakan melalui segala proses reaksi kimia yang terjadi. Namun segala proses ATP yang digunakan di sini, kalau sesuai dengan hukum termodinamika pertama, yaitu kan tidak dapat dimusnahkan ya, artinya berarti di sini untuk ATP sendiri setiap proses penggunaannya itu akan terhitung, gitu. Nah, ini untuk termogenesis. Jadi termogenesis ini ada karena ini kan terkait apa namanya, penciptanya energi ya, di mana ini ada adaptif termogenesis ketika kondisi dingin maupun termogenesis yang teraktivasi, begitu. Kalau kita lihat di skema, sebentar ya, di mana di sini pusat koordinasi adalah brain ya, otak. Ketika ada paparan dingin, kan ini akan terjadi aktivasi-aktivasi, terjadi sekresi neurotransmitter. Ya, seperti di sini ada norepinefrin. Jadi ketika paparan dingin, maka dari otak akan mensekresi norepinefrin. Di sini akan mengaktifasi CAMP menjadi PKA, gitu ya. Nah, dari rangkaian proses di sini, maka akan terjadi eh, sintesis dari free fatty acid. Di sini terjadinya proses oksidasi, dan yang mana di sini akan menimbulkan panas. Begitu juga ketika memang tubuh itu membutuhkan suatu panas, maka di sini juga aktivasi dari proses metabolisme, di mana glukosa di sini akan ditransport gitu ya melalui glukosa transporter, sehingga terjadi peningkatan glukosa uptake. Di sini akan meningkatkan lipolisis, beta oksidasi, peningkatan respirasi mitokondria, yang mana nanti berdampak pada peningkatan dari ATP, gitu ya. Nantinya di sini akan menghasilkan suatu energi yang nanti stasis ya, terjadinya eh, apa di lingkungan yang dingin, kan kita harus mengkompensasi agar tubuh ini tetap menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, begitu juga dengan termogenesis yang teraktivasi.
Nah, di sini juga demikian. Maka di sini juga akan dari brain akan merilis norepinefrin, di mana di sini akan terjadi aktivasi dari CAMP, PKA, kemudian di sini juga akan pada intinya kan proses metabolisme yang mana dari proses metabolisme itu eh, menghasilkan ATP begitu yang digunakan. Nah, terus sekarang apa hubungan energi itu dengan metabolisme? Nah, jadi kita sudah kenal ya kemarin bahwa metabolisme itu adalah keseluruhan reaksi kimia yang terjadi dalam sel makhluk hidup, di mana dalam prosesnya nanti metabolisme ini akan membutuhkan dan memanfaatkan energi gitu ya untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas kehidupan. Energi yang dimaksud di sini bisa dalam bentuk ATP. Kemudian apa sih peranan dari metabolisme itu? Jadi metabolisme ini kan koordinasi ya untuk pengendalian dan kelangsungan proses kehidupan yang secara berurutan, kemudian menjaga homeostasis makhluk hidup. Jadi kalau misalnya ada kondisi-kondisi ekstrim seperti misalnya tadi ya paparan dingin, bagaimana eh, agar tubuh ini bisa tetap mengkompensasi dengan cara meningkatkan metabolisme untuk menghasilkan ATP tadi. Nah, proses metabolisme seperti yang kita tahu ini ada dua bentuk ya, ada katabolisme dan ada anabolisme. Kita kemarin sudah membahas untuk katabolisme di sini adalah pemecahan dari molekul besar menjadi molekul-molekul kecil yang nantinya akan menghasilkan energi. Sedangkan anabolisme ini eh, kebalikannya ya, sehingga di mana di sini mensintesis molekul yang besar dari molekul-molekul kecil. Namun perbedaannya pada proses anabolisme ini membutuhkan energi yang kita tahu bahwa dia sifatnya adalah endoterm. Sedangkan katabolisme tadi justru yang melepas energi ya, yang sifatnya adalah eksoterm. Sehingga kalau pada proses bagaimana makhluk hidup itu bisa menghasilkan suatu ATP, di sana terjadi biasanya adalah proses katabolisme. Jadi seperti pada proses glikolisis, jadi ya pemecahan-pemecahan molekul besar, misalnya em, pemecahan dari glikogen, misalnya ya seperti itu. Di mana di sini nanti harapannya akan menghasilkan suatu energi. Nah, jalur metabolisme ini peranannya untuk membangun molekul yang kompleks atau aktivitas metabolik yang kompleks serta untuk menguraikan molekul yang kompleks. Nah, ini ada kalau misalnya dipadukan ya, jalur metabolisme ini ada yang bentuknya linier gitu ya. Mungkin ada juga yang bentuknya siklis. Nah, seperti pada TCA ya atau siklus Krebs seperti itu kan bentuknya ada yang siklus. Ada mungkin yang bercabang misalnya pada proses eh, glikol gluconeogenesis misalnya gitu ya dari glikogen dan sebagainya. Eh, jadi untuk pathway-pathway ini jadi bisa berlangsung dengan berbagai skema. Kemudian yang pertama kita bahas adalah katabolisme. Jadi katabolisme ini kata kuncinya adalah dia reaksi penguraian dari molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Sifatnya di sini eksergonik, jadi dia melepaskan energi. Jadi contohnya seperti apa? Misalnya dari molekul besar ya. Molekul besar itu, makromolekul itu kan kalau dalam makanan ya mengandung karbohidrat, mengandung lemak, kemudian protein, gitu ya. Karbohidrat di sini nantinya akan dipecah ya menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, misalnya glukosa. Di mana di sini bisa berlangsung secara anaerob maupun secara aerob. Kalau secara anaerob, di sini yang misalnya glikolisis dan fermentasi gitu ya. Kalau secara aerob ya melalui jalur Krebs maupun transport elektron.
Kemudian tidak hanya karbohidrat ya, ada lemak, ada protein. Nah, kalau lemak secara ringkas di situ nanti akan terjadi pemecahan menjadi gliserol dan asam lemak. Nantinya juga akan disertai dihasilkan energi. Begitu juga protein. Protein ini juga akan mengalami pemecahan membentuk asam amino dan kemudian juga disertai dengan menghasilkan energi. Sebentar ya, Dik ya. Oke, baik, kita lanjut lagi. Ini adalah proses glikolisis. Jadi, makanan itu kan masuk ke dalam tubuh, nantinya akan terjadi proses digesti, pemecahan ya, dari molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Kalau misalnya glikolisis ya, berarti itu dari molekul karbohidrat nantinya akan dipecah menjadi molekul yang lebih kecil monomernya, yakni glukosa gitu ya. Dengan bantuan apa ya? Dengan bantuan enzim gitu ya. Nah, nantinya glukosa itu akan ditransport gitu ya, ditransport ke organ-organ, misalnya ke otot, kemudian ke hepar dan sebagainya. Nah, kemudian untuk glukosa, ketika glukosa dalam di kadar glukosa dalam darah itu meningkat, maka otomatis sel beta pankreas itu akan mensekresi insulin gitu ya. Dengan cara bagaimana? Glukosa itu akan berikatan dengan glut yang ada di GLUT2 ya, yang ada di sel beta pankreas. Nah, kemudian masuknya glukosa melalui GLUT2 itu nanti akan mengakibatkan rangkaian yang mengaktifkan gitu ya sel beta pankreas untuk mensekresi insulin. Nah, dari rangkaian tersebut nanti glukosa ini akan mengalami apa saja, yaitu mengalami misalnya rangkaiannya kan glikolisis, kemudian siklus Krebs dan transfer elektron. Nah, ini untuk yang pertama ya, glikolisis. Nah, glikolisis ini bisa terjadi di mana? Di misalnya taruhlah di sekitar maskel atau di hepar gitu ya, Dek, ya. Jadi glikolisis ini terjadi dengan ketika glukosa itu sudah masuk, tentunya melalui kalau di hepar ya biasanya pakai melalui GLUT4 gitu ya. Jadi glukosa ini akan diubah menjadi glukosa 6 fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Nah, ini kan proses sintesis ya. Jadi dari em, molekul kecil ditambah dengan fosfat, maka di sini membutuhkan energi. Energinya yakni ATP. Gitu ya. Kemudian dari glukosa 6 fosfat ini dengan bantuan fosfoglucomutase, nah ini enzim akan diubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Kemudian dengan enzim fosfofruktokinase dan bantuan ATP, maka di sini akan diubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Kemudian dengan aldolase, maka di sini akan dipecah menjadi dua produk, yaitu ada gliseraldehyde 3 fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Kemudian dengan bantuan ini ya, ini ada enzim triosefosfate isomerase. Jadi ini suatu enzim golongan pembentukan isomer. Jadi molekul yang sama, namun secara struktur ini berbeda. Kemudian dari sini nanti akan dibantu oleh enzim triofosfat dehidrogenase. Maka di sini akan dibentuk produk 1,3 bifosfat gliserat. Kemudian dengan fosfogliserakinase, maka di sini akan dibentuk 3 fosfogliserat. Berarti ini membentuk molekul yang lebih kecil ya daripada yang sebelumnya. Sebelumnya kan 1,3 bifosfogliserat. Eh, Kalau kita lihat di sini dari adenosin difosfat akan dihasilkan
adenosin trifosfat ya. Di sini terjadi pelepasan fosfat yang nanti akan ditempelkan di ADP menjadi adenosin trifosfat. Kemudian 3-fosfogliserat dengan bantuan fosfogliseromutase, maka di sini akan diubah menjadi produk 2-fosfogliserat. Kemudian dengan enzim enolase, maka akan dibentuk fosfoenolpirufat. Kemudian dengan pirufat kinase, maka di sini akan dihasilkan pirufat. Nah, dari rangkaian glikolisis ini, kemarin sempat kita singgung ya bahwa di sini tahapan reaksi yang terjadi ini tidak hanya bersifat eksoterm, tetapi di sini juga ada endotermnya gitu ya. Meskipun nanti di akhir jatuhnya ini adalah eksogenik gitu ya atau eksoterm. Nah, jadi dari glukosa nanti akan dihasilkan produk akhir pirufat. Nanti di rangkaian ini juga produk sampingnya yang dihasilkan juga ATP gitu ya. Baik. Kemudian ini kalau dari jalur glikolisis ya, bagaimana dari proses ini juga bisa dihasilkan ATP. Selanjutnya untuk katabolisme ini pada respirasi sel ini juga contoh dari reaksi katabolisme. Karena apa? Di sini juga dihasilkan energi yang disimpan dalam suatu ikatan kimia ya dalam bentuk KTP itu tadi. Jadi yang tadi kita sempat singgung ada glikolisis gitu ya. Nah, apakah hanya glikolisis? Jadi ada juga lipolisis maupun proteolisis. Jadi dari zat lain molekul lain, nggak hanya karbohidrat juga bisa dihasilkan energi. Misalnya kalau lipolisis ya dari lemak, kalau proteolisis dari protein, begitu. Baik, ini gambaran secara ringkas gitu ya, bagaimana makanan yang kita makan gitu nantinya bisa di metabolisme yang nanti bisa dihasilkan energi. Jadi dari makanan yang kita makan, kemungkinan kan nggak hanya karbohidrat ya, pasti juga ada proteinnya, kemudian ada lemaknya. Di dalam proses digesti, di sini akan terjadi pemecahan gitu ya, hidrolisis dari polisakarida itu membentuk monosakat. Kalau karbohidrat ya jadi monomernya glukosa, kemudian kalau yang protein akan membentuk asam amino dan lemak akan membentuk asam amino. Nah, nantinya akan masuk ke dalam sel ya, nantinya di sini akan terjadi rangkaian proses metabolisme. Yang untuk glukosa di sini kita tadi sudah bahas terkait glikolisis, kemudian ketika sudah terbentuk pirufat nanti akan masuk ke jalur siklus Krebs ya atau TCA ya. Kemudian di sini juga dibantu oleh ASTILPA. Nah, kemudian dari lemak maupun dari asam amino ini juga bisa disimpan. Kemudian nantinya juga akan bisa metabolisme kalau asam amino nanti akan masuk ke jalur pirufat ya. Nanti mungkin akan dibedakan ketika kuliah metabolisme protein gitu ya. Kemudian kalau untuk asam lemak ini juga akan bisa masuk ke jalur ini ya ke jalur siklus Krebs ini melalui nanti diubah atau diubah menjadi asetil CoA. Ya, nanti dari baik asam lemak maupun asam amino ini juga bisa diubah menjadi asetil CoA. Nah, baru nanti dari jalur asetil CoA ini akan masuk ke jalur siklus Krebs. Nah, kemudian setelah masuk di jalur siklus Krebs, maka di sini akan masuk juga ke jalur fosforilasi oksidatif, di mana di sini kita akan nanti bioenergetika atau pembentukan energi akan dibahas di sini ya, termasuk di sini ada reduksi dari NADH dan sebagainya. Nanti kita bahas di belakang. Jadi ada 3 stage ya, atau 3 tahapan. Yang pertama ada breakdown large macromolekul simple unit, jadi memecah makromolekul yang besar menjadi monomer-monomer. Kemudian yang kedua adalah memecah unit ya, baik itu protein maupun lemak, membentuk asetil CoA yang nantinya ini nanti
masuk ke siklus Krebs dan sebagainya yang nanti akan menghasilkan ATP. Terus yang jalur ketiga itu adalah proses fosforilasi oksidatif gitu ya, yang nantinya di sini eh, oksidasi dari asetil-CoA, kemudian NADH, dan nantinya juga akan menghasilkan ATP begitu. Jadi itu secara ringkas gambarannya. Dan pada proses respirasi sel, biasanya di mitokondria ya di sini ya, terjadi perubahan ya kalau kita gambarkan secara ringkas bagaimana reaksinya, di mana di sini glukosa dengan sifatnya aerob ya dengan oksigen di sini akan menghasilkan CO2 dan H2O plus energi. Jadi energinya apa? Energinya dalam bentuk ATP. Nah, ini yang nanti akan menunjang aktivitas sel yang untuk memerlukan energi. Nah, apakah hanya berlangsung secara aerob? Tidak ya, juga bisa berlangsung secara anaerob. Nah, kalau berlangsung secara anaerob, maka di sini kalau glikolisis secara aerob kan dihasilkan pirufat, tapi kalau anaerob nanti dihasilkannya adalah laktat, gitu ya. Baik, kemudian ini untuk rangkaian ya respirasi seluler. Sebetulnya ini tadi ya juga seperti gambar yang di sebelumnya ya. Eh, Bagaimana rangkaian proses yang terjadi ini ya. Jadi glikolisis di sini terjadi di sitosul, kemudian nanti kalau sudah masuk ke jalur siklus Krebs dan transport elektron, maka di sini akan terjadi di mitokondria. Eh, Secara ringkas bahwa di sini di siklus Krebs pun juga akan terbentuk ATP ya. Kemudian pada di sini dikasih keterangan substrat level fosforilasi. Sama ya, jadi di glikolisis juga demikian. Tapi nanti kalau di transport elektron, jadi ada fosforilasi oksidatif, di sini juga dihasilkan ATP, tapi di sini terjadi fosforilasi ya, oksidatif. Nah, di sini yang masuk ke dalam transport elektron, di sini elektronnya akan dibawa oleh NADH dan FADH2. Jadi kalau kita cermati di siklus Krebs, nanti segala rangkaian reaksi yang terjadi nanti akan dihasilkan NADH maupun FADH. Nah, ini juga sama sebetulnya rangkaian dari gambarnya juga menjelaskan seperti yang gambar yang sebelumnya ya. Baik. Ini untuk proses glikolisis. Kalau di ringkas gitu ya dari proses glikolisis 1 mol glukosa, maka di sini dihasilkan 2 NADH dan 2 ATP. Nah, nanti 2 NADH ini yang akan masuk ke eh, fosforilasi oksidatif yang nantinya produk akhirnya juga akan diubah menjadi ATP. Gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada reaksi antara. Reaksi antara itu di mana? Jadi saat hasil atau produk akhir dari glikolisis yaitu pirufat, di sini akan dioksidasi dan prosesnya akan menghilangkan 1 dari 3 karbon pada asam pirufat, kemudian akan dihasilkan apa namanya pengubahan ya dari 2 atom C dari kelompok asetil tadi yang dari asam pirufat tadi akan mengubah NAD+ menjadi NADH. Nah, kemudian pada akhir reaksi di sini nantinya kelompok asetil akan bergabung dengan kofaktor koenzim A sehingga akan membentuk senyawa asetil-CoA. Nah, asetil-CoA baru akan memasuki siklus Krebs. Jadi reaksi antara ini itu terjadi antara saat glikolisis menuju ke siklus Krebs gitu ya. Jadi kan kalau saat proses glikolisis itu kan terjadi pirufat ya, rangkaian pirufat, kemudian ke asetil-CoA. Nah, ini adalah reaksi antara, baru nanti masuk ke siklus begitu. Dan dari reaksi antara ini juga dihasilkan ini ya dari pengubahan dari NAD+ menjadi NADH. Nantinya ini juga akan masuk ke transport elektron. Gitu. Kemudian masuk ke siklus Krebs, di sini mulai dari asetil-CoA ya tadi. Jadi asetil-CoA nanti akan diubah menjadi sitrat,
nantinya diubah menjadi cis asetonitrat, kemudian isositrat, alfa ketoglutarat gitu ya, suksinil CoA, suksinat, fumarat, malat, oksaloasetat. Nah, baru nanti akan membentuk siklus itu lagi. Nah, dari proses rangkaian siklus Krebs di sini banyak terjadi perubahan ya. Jadi ini pada proses pembentukan isositrat ke alfa ketoglutarat. Maka di sini ada pengubahan NAD+ membentuk NADH. Di saat pengubahan alfa ketoglutarat membentuk suksinil CoA, di sini juga ada perubahan dari NAD+ menjadi NADH. Begitu. Nah, kemudian di transport elektron. Jadi transport elektron ini menghasilkan produk akhir berupa ATP melalui fosforilasi oksidatif. Nah, senyawa pembawa elektron, senyawa yang berupa protein yang bisa berikatan dengan protein. Jadi senyawa tersebut ada NAD, FAD gitu ya yang terikat dengan NADH, ubiquinon maupun protein sitokrom. Jadi ini bahan-bahan yang nantinya akan diubah membentuk ATP gitu ya. Nah, pada fosforilasi oksidatif di sini terjadi proses transport elektron. Di sini kalau disimpulkan ada 4 stadium ya. Ya, ini yang untuk stage yang pertama. Di sini terjadi perubahan dari NADH membentuk dengan NADH oksidoredukase. Kemudian yang kedua di sini dibantu oleh suksinat reduktase. Kemudian yang ketiga tahapan yang ketiga dibantu oleh sitokrom oksidoreduktase dan yang keempat dibantu oleh sitokrom si oksidase. Nah, kemudian di proses yang terjadi, maka di sini jadi ada perubahan gitu ya. Jadi kalau yang di pertama, stage yang pertama di sini dari NADH, di sini terjadi aliran elektron ya, jadi NADH, kemudian melepas H plusnya membentuk NAD plus. Kemudian di stage yang kedua, di sini dari FADH2, maka di sini melepas protonnya ya, sehingga di sini membentuk FAD. Ya, pada akhirnya gitu ya, nanti di akhir fosforilasi oksidatif, maka di sini dihasilkan kan di sini ada aliran atau perubahan ya dari NADH 6 NADH dan 2 FADH. Di sini akan dihasilkan atau ATP-nya setara dengan 18 ATP. Kemudian 2 FADH ini setara dengan 4 ATP. Ini terjadi di fosforilasi oksidatif ya di tahap tersebut ya pada transport elektron. Jadi kalau misalnya di ringkas gitu ya, energi yang dihasilkan ini kan ada sumbernya, ada mulai dari glikolisis, kemudian reaksi antara dan siklus Krebs ya, serta fosforilasi oksidatif. Nah, untuk pada proses glikolisis untuk satu mol glukosa ya, oksidasi glukosa menjadi asam pirufat ini dihasilkan 2 ATP. Ini fosforilasinya level substrat. Level substrat artinya di glukosanya. Kemudian 2 NADH ini akan setara dengan 6 ATP. Nah, ini perubahannya di mana? Di saat fosforilasi oksidatif pada transport elektron di bawah tadi. Kemudian ada proses reaksi antara. Di sini kan membentukkan asetil CoA ya, menghasilkan 2 NADH. Maka di sini pembentukan asetil CoA ini juga akan menghasilkan 6 ATP. Oh sorry, saat reaksi antara ini kan menghasilkan 2 NADH ya. Nah 2 NADH-nya ini setara dengan 6 ATP. 2 NADH-nya ini nanti menghasilkan 6 ATP melalui jalur fosforilasi oksidatif pada transport elektron. Baru di siklus Krebs nanti pada tahap oksidasi suksinil CoA menjadi asam suksinat, ini dihasilkan 2 GTP atau guanosin trifosfat ini setara dengan ATP. Nah, ini fosforilasinya level substrat. Jadi sama seperti pada proses glikolisis. Jadi saat proses itu sudah dihasilkan ATP.
Kemudian pada fosforilasi oksidatif transport elektron, di sini dihasilkan 6 NADH dan 2 FADH. Nah, ini setara dengan 6 NADH berarti 18 ya, jadi 1 NADH itu 3 ATP. Kemudian 2 FADH ini setara dengan 4 ATP. Sehingga kalau diringkas, proses energi yang dihasilkan ini setara dengan 38 ATP melalui 3 sumber tersebut. Proses pembentukannya ada yang fosforilasi level substrat, ada yang terbentuk melalui fosforilasi oksidatif pada transport elektron. Ini secara gambaran secara singkat bagaimana bisa terbentuk energinya. Nah, kemudian akhir dari proses glikolisis, di mana per 1 molekul glukosa ini akan dihasilkan ini ya yang tadi sudah kita singgung ya untuk apa ringkasannya ya ini tadinya untuk 1 mol glukosa, 1 molekul glukosa. Nah, ini beda lagi kalau pada kondisi anaerobnya. Kalau kondisi anaerob kan memang tanpa kehadiran oksigen. Maka di sini asam pirufat itu akan masuk ke jalurnya fermentasi asam laktat gitu ya. Nah, nanti ATP yang dihasilkan juga tentunya berbeda. Nah, ini untuk pathway untuk yang anaerob. Nah, ini kalau ini mungkin pathway-nya ada yang terbentuk di yeast gitu ya, ada yang di beberapa bakteri. Nah, ini kalau untuk di sel otot yang terjadinya daya laktat fermentasi gitu ya. Karena memang jalur piruvatnya ini akan masuk ke jalur fermentasi. Tadi produk yang dihasilkan pun juga ATP yang dihasilkan juga tentunya berbeda dan ini tidak masuk jalur reaksi antara maupun siklus Krebs dan transport elektron. Nah, itu untuk yang katabolisme ya. Yang selanjutnya adalah anabolisme. Jadi berbeda dengan katabolisme, kalau anabolisme kebalikannya. Dia adalah reaksi sintesis, yaitu ya pembentukan molekul besar dari molekul-molekul kecil. Nah, kita kenal biasanya biosintesis ya, karena memang dia terbentuk secara apa ya alamiah dalam tubuh ya. Nah, eh, kalau asimilasi ini mungkin kalau di tumbuhan ya, jadi kalau kita ya biosintesis. Nah, proses reaksinya karena dia sintesis ya dari molekul gede, molekul kecil membentuk molekul besar sehingga di sini butuh effort, malah membutuhkan energi untuk proses pembentukannya. Nah, contohnya apa? Jadi di sini mulai dari sintesis dari asam lemak, kemudian untuk sintesis lipid, kemudian asam amino membentuk suatu protein gitu ya. Nanti lipid sendiri juga bisa membentuk molekul yang lebih besar, yakni glikolipid, kemudian bisa berikatan dengan molekul lain. Jadi molekul lain ini yang dimaksud adalah molekul selain lipid itu sendiri. Sebentar. Ya, baik, saya lanjut. Untuk sintesis, biosintesis ini nggak hanya sintesis untuk membentuk molekul makromolekulnya dia aja ya, tapi dia juga bisa eh, membentuk molekul yang lebih besar dengan golongan lain. Jadi misalnya lemak dengan glukosa ya, akan membentuk glikolipid. Kemudian dengan protein yang membentuk lipoprotein gitu ya. Yang nantinya juga bisa membentuk yang lebih makromolekul lagi gitu ya. Begitu juga dengan protein, dia juga bisa membentuk lipoprotein, glikoprotein, gitu ya, nukleoprotein dan sebagainya. Kemudian molekul yang ada dalam tubuh nggak hanya lipid, protein, sama karbohidrat, tapi juga ada asam nukleat ya. Asam nukleat ini nanti bisa membentuk atau berinteraksi dengan protein membentuk nukleoprotein. Asam nukleat
Ini kalau dipecah lagi kan ada piridin. Ini basa nitrogen ya, yang biasanya ini untuk komponen dari DNA ya. Ini kalau secara ini sebetulnya gambar ini ya mirip seperti gambar yang di depan ya, pemecahan-pemecahan yang terjadi. Kemudian kalau dari jalur protein membentuk asam amino ya, kalau didigesti bentuk monomernya yang lebih kecil, kemudian melalui transaminasi, reaksi transaminasi ini bisa masuk ke jalur piruvat gitu. Kalau melalui jalur oksidatif deaminasi ini bisa membentuk asil-CoA gitu ya. Kemudian untuk trigliserida atau lemak nantinya akan dipecah menjadi yang lebih kecil, ada gliserol dan ada asam lemak. Kalau gliserol nanti juga bisa masuk ke jalur glukolisis. Kemudian untuk asam lemak ini melalui jalur beta oksidasi akan membentuk asil CoA ini seperti yang kita sampaikan tadi di depan. Nice. Ya. Nah, ini kira-kira kalau apa ya metabolisme secara itu ya, tapi nanti segala prosesnya ini kan ada detail ya, nanti ada metabolisme karbohidrat sendiri, protein, lemak gitu ya, nah, yang nanti akan diperdalam di kuliah masing-masing. Nah ini untuk proses beta oksidasi ini mulai dari apa namanya untuk asam lemak ya, jadi dari makanan yang mengandung fat ya, nantinya akan didegradasi membentuk asam lemak maupun gliserol. Jadi pada proses beta oksidasi asam lemak ini apa yang terjadi? Jadi asam lemak di sini dengan bantuan ATP ini akan membentuk asil. Kan nanti maunya itu terbentuk asil CoA ya. Jadi asil asam lemak CoA ini kemudian akan membentuk enoil CoA. Dari enoil CoA ini akan membentuk hidroksil CoA, membentuk ketoasil CoA, asil CoA kemudian akan produk akhirnya membentuk asil CoA. Asil CoA itu nanti yang akan masuk ke jalur siklus Krebs, kemudian melaksanakan jalurnya gitu ya, seperti itu. Sesuai jalur yang ada. Ya, baik. Eh, itu sepertinya untuk bioenergetika yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Ini mohon maaf, HP saya mati device yang mungkin bisa chat aja ya kalau ada pertanyaan karena suara kalian tidak bisa masuk. Device saya yang satu ternyata baterainya sudah habis jadi langsung mati sehingga satu-satunya ya lewat chat. Monggo silakan kalau ada pertanyaan atau cukup. Rasanya cukup ini. Ya. PPT-nya kemarin sudah saya kasihkan ya ke adik-adik.